Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Dihanggita. Saya bidan yang bertugas pada siang hari ini yang akan berkonsultasi dengan Ibu. Mbak Ibu, sebelumnya nama Ibu siapa Bu? Nama saya Rika, Ibu bidan. Umurnya berapa Ibu? 23 tahun, Bu. Ibu berasal dari mana Ibu? Saya dari Grogga. Baik Ibu, sudah tahu ya kita akan berkonsultasi mengenai program KB dan metode apa yang akan Ibu pilih sebelumnya. Ibu diantar ke sini sama siapa Ibu? Sama suami, Bu. Suaminya di luar Bu ya? Iya, Bu, lagi jaga anak. Nah baik Bu, sebelum kita mulai apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada, Bu. Ya baik Ibu, silakan Ibu sampaikan masalah yang Ibu alami dan kita cari solusinya bersama-sama Bu ya. Jadi gini, Bu, saya sebulan lalu habis melahirkan dan sekarang saya masih menyusui. Saya dan suami saya sepakat untuk merencanakan kehamilan kedua setelah 4 tahun kemudian. Terus, KB apa yang menurut Ibu cocok untuk saya? Sebelumnya Ibu tahu tidak alat kontrasepsi dan metode apa saja? Sedikit, Bu. Bisa diceritakan Ibu? Jadi waktu itu saya pernah lihat kakak saya, dia memakai KB IUD dan itu aman buat dia setelah 3 tahun. Terus saya juga lihat tetangga saya pakai KB pil. Jadi menurut saya mau yang KB pil aja, Bu, biar lebih gampang. Ibu tahu tidak kontraindikasi efek samping dari alat kontrasepsi? Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai efek samping dari penggunaan pil KB. Nah, metode pil KB ini tidak disarankan untuk Ibu menyusui karena bisa mempengaruhi pada kandungan ASI Ibu. Nah, selain itu, pil KB juga bisa digunakan untuk Ibu pasca melahirkan atau Ibu menyusui. Itu ditunggu sekitar 6 bulan terlebih dahulu Ibu. Nah sebelumnya Ibu bekerja sebagai apa Bu ya? Pegawai bank, Bu. Cukup sibuk Bu ya. Nah kalau penggunaan pil KB itu harus secara rutin Bu, tidak boleh tertinggal. Nah jika tertinggal 1 pil atau 2 pil itu bisa menimbulkan terjadinya kehamilan gitu Bu. Jadi Ibu nggak bisa pakai metode ini ya. Menurut saya penggunaan pil KB itu tidak disarankan untuk Ibu karena Ibu juga masih menyusui dan Ibu juga ingin program jangka waktu yang panjang Bu ya. Iya, Bu. Nah di sini untuk metode jangka panjang yang sangat efektif itu ada 2 metode Bu. Yang pertama metode AKDR, yaitu alat kontrasepsi di dalam rahim atau kita bisa sebut dengan IUD. Seperti yang kakak Ibu pakai. Nah fungsinya itu ada 2. Yang pertama berfungsi mekanik untuk menghalangi sel sperma masuk dan menghalangi sel telur untuk keluar. Yang kedua yaitu kimiawi, di mana IUD steril untuk sel telur dan sel sperma ini jadi mati. Lalu tidak terjadi kehamilan seperti itu Ibu. Nah selain metode IUD ada juga metode implan atau kita biasa sebut dengan susu KB. Nah pemasangan ini biasanya di tangan yang tidak dominan Ibu. Ibu biasanya beraktivitas menggunakan tangan sebelah mana ya Bu? Sebelah kanan, Bu. Baik, jadi berhubungan tangan yang biasa Ibu pakai untuk beraktivitas adalah tangan sebelah kanan, maka untuk pemasangan implan atau susu KB itu akan dipasangkan di sebelah kiri Bu ya, dan akan adanya pembedahan. Nah, di saat pembedahan itu akan ada sedikit luka dan lukanya itu harus dirawat mungkin sekitar 5-1 minggu dan tidak boleh terkena air supaya agar cepat sembuh. Nah, fungsi implan di sini itu untuk di rahim Ibu, di mana di dinding rahim hormonnya itu akan mengalami proses pengentalan untuk menjaga terjadinya perkembangan sel sperma di dalam rahim Ibu. Seperti itu Ibu. Jadi ada 2 metode yang bisa Ibu pakai, yaitu metode IUD dan metode implan atau KB susu. Nah, untuk jangka waktu panjang IUD itu bertahan bahkan sampai 10 tahun dan perkembangan keberhasilannya itu 99%
bulan, 2 bulan atau bahkan sampai 3 bulan, ibu harus segera berkonsultasi kepada bidan terdekat atau dokter terdekat ya Bu. Nah, kalau metode IUD dan implan itu metode yang efektif untuk ibu menyusui atau ibu pasca melahirkan ya Bu, karena tidak akan mempengaruhi pada ASI ibu. Baik dari semua yang saya sampaikan, metode apa yang kira-kira akan ibu ambil atau ibu pilih ya? Saya pilih yang IUD Bu, karena sudah ada yang mencobanya, yaitu kakak saya. Betul itu Bu, jadi sudah ada yang berpengalaman dan ibu sudah melihat sendiri hasilnya ya Bu. Baik ibu, di sini kan ibu sudah memilih metode IUD. Kira-kira ibu akan memasangnya kapan ya Bu? Secepatnya Bu. Oke, secepatnya ya Bu. Berhubungan ibu akan kan baru 1 bulan yang melahirkan. Nah, sedangkan pemasangan IUD itu harus 40 hari setelah melahirkan. Nah, kira-kira kemungkinan dipasangnya itu 10 hari kemudian ya Bu. Baik ibu, saya akan jadwalkan untuk pemasangan IUD ya Bu ya. Untuk pemasangan IUD itu sudah saya jadwalkan ya Bu. Ya, 10 hari kemudian. Nah, 10 hari kemudian nanti ibu bisa datang ke sini kembali. Kalau cek konsultasi pemasangannya itu kapan ya Bu? Untuk konsultasi nanti bisa ibu kembali ke sini